Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nurziah dengan nomor BP 19101152610319. Saya akan menjelaskan tentang organisasi di Desa Cibada Air, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima. Baiklah, pendahuluannya. Seperti kita ketahui bersama, anak adalah masa depan bangsa. Kesiapan mereka menjadi generasi penerus yang tangguh dan handal sangat tergantung pada sejauh mana mereka telah dipersiapkan dengan baik sejak sekarang. Masalah kekerasan terhadap anak semakin banyak dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat dikatakan Indonesia mengalami masa darurat kekerasan pada anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI menunjukkan jumlah kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Anak-anak korban kekerasan mungkin saja akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, karena anak cenderung meniru segala sesuatu hal dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika mereka terbiasa menjadi korban kekerasan, hal itu akan dianggap sebagai hal yang wajar jika terjadi pada orang lain. Selanjutnya, dampak kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan fisik atau luka fisik. Anak akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, serta memiliki perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Masalahnya, apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar? Mengingat Indonesia kini dalam masa darurat kekerasan pada anak, berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk model perlindungan sosial anak yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak D5 Desa Cibada Air, Pariaman Utara, Sumatera Barat. Selanjutnya, yaitu kekerasan terhadap anak. Yang pertama, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI, tindak kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ucapan, sikap, dan tindakan yang dapat menimbulkan kesakitan, gangguan psikis, penelantaran ekonomi, dan sosial terhadap anak oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata, ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Peraturan Perundangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang terorisme, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana. Selanjutnya ada deskripsi organisasi RPSA atau kepanjangannya yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak. Rumah aman untuk para korban penelantaran tindak kekerasan fisik dan seksual. RPSA memiliki program pembinaan, pelatihan, dan terapi untuk menghilangkan trauma para korbannya. Yaitu ini berada di Desa Cibada Air, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat.
terletak di Kota Pariaman, Sumatera Barat, dengan nomor telepon sebagai berikut dan bisa diakses dengan website yang sudah tertera di sini. Tanggal pendiriannya yaitu pada 16 Januari 2014, atau sekisaran 7 tahun yang lalu, dengan tipe organisasi yayasan. Selanjutnya ada persyaratan. Persyaratannya itu berikut adalah persyaratan dalam RPS ada 5 untuk menentukan anak yang harus dibimbing. Yang pertama ada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum atau ABH, dalam kategori korban atau saksi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi baik secara ekonomi dan atau seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran dengan kriteria sebagai berikut. Laki-laki maupun perempuan usia 0 sampai dengan 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya ada prosedur. Berikut ini prosedurnya, yaitu pertama penjangkauan, lalu penerimaan rujukan, intake proses, identifikasi, asesmen masalah dan kebutuhan, pertolongan pertama atau perlindungan, pemeriksaan medis, penempatan. Lalu pendampingan, rencana intervensi atau pemecahan masalah, lalu case conference atau pembahasan kasus, lalu intervensi, evaluasi, reunifikasi atau reintegrasi atau referral, pelayanan lanjutan atau monitoring, dukungan lanjutan, lalu terminasi, selanjutnya biaya atau tarif. Dengan pelayanan rehabilitas sosial di RPSA tidak dipungut biaya atau gratis, karena bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Selanjutnya, pengaduan layanan. Untuk memenuhi harapan terhadap pelayanan prima terhadap personil maupun pelayanan yang diberikan pada PSMP 5, maka diperlukan pengelolaan pengaduan. Setiap masyarakat berhak memberikan masukan, saran, dan kritik kepada PSMP 5 melalui telepon, email, kotak saran, maupun datang langsung ke kantor PSMP 5. Sedangkan penanggung jawab pengelolaan pengaduan di PSMP 5 adalah Kepala PSMP 5. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari RPSA kami ini adalah pada saat ini kita ketahui bahwa segala kegiatan dan teknologi semakin berkembang dengan seiringnya waktu, serta semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus yang beragam. Oleh sebab itu, kami sebagai anggota organisasi RPSA 5 akan memberikan suatu pelayanan secara daring, sehingga orang tua atau wali yang memiliki anak dapat mengetahui masalah yang sedang dihadapi anak, bagaimana cara menghadapi anak, bagaimana cara yang baik mengarahkan anak dan mengajarkannya, dan lain sebagainya. Kami juga akan mengadakan mentoring, pengawasan, pengarahan, dan pemanduan secara daring melalui video conference, namun kita tetap melakukan pemantauan setiap 1 kali sebulan pada setiap keluarga di daerah kami. Hal ini dilakukan agar mencegah serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak di daerah kami dan Indonesia. Karena kita ketahui bahwa segala sesuatu lebih baik dicegah sebelum terjadi daripada mengobati. Kami akan merancang suatu aplikasi khusus pelayanan anak dan mentoring bagi yang telah terkena kasus, baik korban maupun pelaku, sehingga dapat mempermudah ruang gerak masyarakat namun tetap bisa mendapatkan pelayanan yang baik, tentunya secara cepat dan efektif. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dikritik dan sarannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.